Perjuangan bukan hanya milik laki-laki, tetapi perempuan juga bisa berdiri di garis depan. Bukan siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling berani. Seperti pada sosok wanita yang memiliki sifat kepahlawanan dalam buku yang akan saya resensi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, perkenalkan nama saya Raditya Romansyah dari SMP Al-Azhar Mandiri Palu. Saya akan meresensi sebuah buku karya Sanusi Kamil yang berjudul Putri Serang. Buku ini diterbitkan pada tahun 2022 oleh Balai Pustaka. Buku ini menceritakan tentang seorang wanita pemberani yang ingin memerdekakan kota Semarang. Ia adalah Putri Serang. Putri Serang sangat ingin melawan penjajah, yaitu Belanda, karena telah menipu Pangeran Diponegoro dan menculik Wiropati dan istri dari Pangeran Diponegoro, yaitu Putri Sundari. Putri Serang mengumpulkan anggota dari segala penjuru dan terpilihlah ia menjadi seorang pemimpin dengan keputusan bersama. Kemudian Putri Serang bersama pasukannya membentuk sebuah rencana penyerangan yang diberi nama Sapit Urang. Dan juga ia membentuk 8 pasukan penyerangan yang dimana setiap satu pasukan memiliki tugasnya masing-masing. Tiba di hari yang telah mereka nantikan. Mereka menyerang Belanda lebih dulu sebelum Belanda menyerang mereka. Kemudian bertemulah kedua pasukan ini. Dan terjadi perang antara pasukan Belanda dan juga pasukan Putri Serang. Pada akhirnya, pasukan Putri Serang berhasil mengalahkan pasukan Belanda. Dan akhirnya, Belanda mengaku kalah dan pergi dari kota Semarang. Tema yang diangkat dalam buku Putri Serang adalah sikap kepahlawanan dan kepatriotan. Yang dimana sikap kepahlawanan tergambar pada tokoh Putri Serang yang kuat, berani, dan rela berkorban untuk memerdekakan kota Semarang. Dan nilai kepatriotan tergambar pada seluruh pasukan yang ikut ambil bagian dalam memerdekakan kota Semarang. Gaya bahasa yang digunakan cukup naratif, yang dimana menggabungkan unsur sejarah dan budaya. Gaya penulisannya mengalir dan penuh emosi. Buku ini menggunakan alur maju, yang dimana cerita dimulai dari pengenalan tokoh, konflik, hingga memanasnya konflik, yakni peperangan. Alur terus maju hingga dengan merdekanya kota Semarang. Penokohan tokoh utamanya dibuat kuat dan juga berani. Begitupun dengan tokoh lainnya, memiliki energi kuatnya tersendiri. Buku ini mengangkat tokoh lokal yang jarang dikenal oleh banyak orang, sehingga menjadi poin lebih karena bisa menjadi sumber inspiratif untuk membuktikan bahwa setiap orang bisa memberikan dampak besar. Serta adanya dialog dalam buku ini dapat mempermudah kita memahami jalan cerita. Namun ada ketidaksesuaian dialog di dalam cerita, yaitu di halaman 4, dialog antara Adipati Serang bersama istrinya. Dan juga kekurangan yang paling menonjol di buku ini yaitu di halaman 45, terdapat tanda hubung di kata berjumpa. Dan juga di halaman 49, terdapat tanda sama dengan di kata kemudian. Perpindahan alur juga sangat cepat, sehingga dapat membingungkan pembaca dalam memahami jalan cerita. Buku ini cocok untuk pembaca madya hingga mahir, terutama untuk kalian yang menyukai kisah sejarah. Meski dengan beberapa kesalahan penulisan, buku ini tetap memberikan banyak pelajaran dan ilmu yang bermanfaat bagi pembaca. Nah, Sobat Literasi, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terhadap novel Putri Serang. Dan ingat, jangan pernah meremehkan seorang wanita dan menganggap mereka itu lemah. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam literasi.